وصحبه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض والمغربية خصوصا الأرواح الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وجميع شرح المقدمة الحضرمية والمحشين لشرح مشايخهم وتلامذتهم والأخذين عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء صلاحهم من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى ما نبه السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitab siyam ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun shaumut tatawwu'i sunnatun. Kita sekarang masuk fasal terakhir di kitab siyam, yaitu fokus menjelaskan tentang puasa tatawwu. Puasa tatawwu artinya tidak ada kewajiban dari syarak, cuman seseorang ingin melakukan puasa, ini hukumnya sunnah sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik yang ada 3, kemudian ditambah apa? Yaumus Syak, Yaumus Syak. Nah, kemudian apa? Separuh akhir Sya'ban, tapi khusus itu ada, tidak semua puasa ya, khusus puasa-puasa yang tidak ada sabab ya. Puasa kalau itu qadha, kalau nazar yang nggak ditayin ke situ, itu diperbolehkan. Nah, jadi nggak semua puasa dilarang ada di nisfu Sya'ban. Nah, tapi puasa-puasa yang tidak ada sababnya. Nah, kalau ada asbab, kalau ada kebiasaan itu diperbolehkan. Jadi sepanjang tahun itu sunnah puasa kecuali hari-hari yang apa? Di situ memang dilarang untuk puasa. Shaumut tatawwu'i sunnatun. Wa huwa salah satu aksam. Puasa tatawwu ini ada 3 macam. Ini 3 macam ini yang sunnah muakkadah. Tidak terbatas pada ini, selain 3 macam ini, puasa juga sunnah, tapi bukan muakkadah. Jadi yang muakkadah ada penekanan khusus untuk digunakan berpuasa, ada 3 macam ini. Ada yang terulang setahun sekali, ada yang terulang sebulan sekali, ada yang terulang setiap pekan, setiap minggu ya. Ini maksudnya yang sunnah muakkadah. Bukan berarti selain 3 ini enggak sunnah. Selain 3 ini sunnah, tapi kesunahnya di bawah, levelnya di bawah yang 3 macam ini. Wadah ya? Wa huwa salah satu aksam, jadi puasa sunnah yang muakkadah, ada penekanan khusus, itu 3 macam. Al-awwal, ma yatakarraru bi takarruris sinin. Itu yang terulang dengan terulangnya tahun, artinya terulang setahun sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan, puasa ini ibadah yang afdol. Sebagian ulama malah mengatakan paling afdolnya ibadah itu puasa. Yang ma'ruf apa? Ibadah badaniyah yang paling afdol adalah sholat. Ibadah badaniyah. Jangan dibandingkan dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah lebih afdol. Ibadah badaniyah yang paling afdol adalah sholat. Ada yang mengatakan puasa. Keutamaan tentang puasa banyak sekali, diantaranya adalah kullu amal ibni adam lahu illas shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalnya manusia itu miliknya dia, kecuali puasa milikku. Artinya sertifikat hak miliknya itu ya, atau rekeningnya itu kan ada rekeningnya ya. Pahala ada rekeningnya. Itu enggak atas nama dia, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut sebagian ulama, walaupun ini muqabil mu'tamad indana, sebagian ulama termasuk Batu Sada al-Ba'lawi, kalau enggak salah Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, memahami dari hadis ini bahwa nanti di akhirat itu kan kalau orang pernah melakukan kezaliman belum dibereskan di dunia, maka akan apa yang dilakukan? Dituntut kan ya. Bagaimana kemudian lanjutan dari tuntutan itu?
amal ibadahnya dia diambil, dipindah, ditransfer ke orang yang dizalimi. Kalau nggak cukup, dosanya orang yang dizalimi dipindah kepada orang yang zalim. Nas'alullah wal afiyah. Itu pahala-pahala yang atas nama dia. Puasa kan atas nama, bukan atas nama dia kan ya. Jadi nggak bisa disita satgas malaikat yang bagian apa? Yang bagian memindahkan pahala itu ya. Jadi itu kayak orang korupsi itu. Kalau disita negara kan hartanya di rekening-rekening kan yang atas nama dia. Yang atas nama orang apa bisa disita? Nggak bisa kan? Begitu juga itu puasa. Puasa itu nggak atas nama dia. Sehingga nanti ketika diambil nggak bisa, nggak atas nama dia kok. Malaikat mau ngambil loh, bukan atas nama dia. Ya. Nah, seperti itu. Itu menurut pemahaman sebagian ulama, walaupun yang muktamad indah syafi'iyah itu tetap pahala puasa juga akan diambil. Gitu. Karena itu kalau pernah zalim kepada siapapun, menyakiti fisik, harta, perasaan, segera dibereskan. Ya. Jangan dibereskan dan jangan diulang lagi. Udah, itu diantara keutamaan puasa. Banyak yang menjelaskan tentang keutamaan puasa sudah dibahas dulu di awal ya. Nah, kita sekarang lanjut yang tadi al-awwal ma yatakarrar bi takarruri sinin. Puasa yang muakkadah itu ada yang terulang setiap tahun. Nah, jadi muakkadah ada penekanan khusus dan terulang setiap tahun, bukan setiap bulan. Yang kedua nanti setiap bulan, yang ketiga setiap pekan atau setiap minggu. Yang setiap tahun wa huwa shaumu Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah hari berapa? Hari apa? 9 Dzulhijjah. Dzulqa'dah pakai fathah, Dzulhijjah pakai kasrah. Itu. Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Ini dianjurkan dan pahalanya sangat besar. Bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu, wadeh, maksudnya dosa-dosa kecil yang merupakan hak Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan hak sesama hamba ya. Kalau hak sesama hamba nggak bisa dihapus dengan puasa, tapi harus apa? Harus apa? Harus dibereskan, dilunasi, minta maaf, minta halalnya dan seterusnya. Adapun yang hak Allah bisa dihapus dengan puasa Arafah, bisa dengan wudhu, bisa dengan Jumatan, bisa dengan puasa Ramadan dan yang lain-lain. Itu khusus hak manusia dan khusus hak dosa kecil. Jadi itu menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecilnya habis, tapi dia masih puasa, apa fungsinya puasa ini? Khilaf. Ya, khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau tidak punya dosa kecil, maka puasa tadi berfungsi mengangkat derajatnya dia. Mengangkat derajat. Kata Imam Romli, enggak. Menghapus dosa besar juga. Itu menurut Imam Romli. Jadi sekali lagi, amal-amal yang bisa menghapuskan dosa, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, ya al-jum'ah ila jum'ah, mukaffiratun lima baina. Jadi sholat duhur ke sholat asar. Ini kalau orang melakukan sholat duhur dan asar, maka dosa di tengah-tengah dihapus. Dan banyak wudhu menghapus dosa. Ya, dan lain-lain. Itu maksudnya dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia. Adapun dosa kecil kalau sudah habis, jadi dosa kecil kalau sudah total terhapuskan, fungsi ibadah-ibadah itu versi Imam Ibnu Hajar apa? Raf'ud darajat. Tidak bisa menghapus dosa besar, tidak seimbang. Ya. Nggak seimbang, dosa besar kok dihapus dengan itu, nggak bisa. Antivirusnya kurang, ya, kurang kuat. Ya. Ini virus yang sangat gede di dosa besar ini. Nah, amal-amal seperti itu bisa menghapus dosa, ke dosa besar itu tidak kuat. Bisa jadi antivirusnya kena virus nanti ya. Nah, jadi nggak bisa, kata Ibnu Hajar, raf'ud darajat fungsinya. Nggak bisa menghapus dosa besar. Tapi kalau menurut Imam Romli, itu enggak. Kalau dosa kecilnya sudah habis, ya akan berfungsi apa? Kalau dosa kecil habis, apa fungsinya? Menghapus dosa besar. Versi siapa ini? Imam Romli. Wadah? Udah. Ini untuk apa? Maksud dari menghapus dosa setahun yang lalu. Maksud menghapus dosa yang akan datang itu bagaimana? Kan puasa Arafah dalam hadis diterangkan bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Apa maksudnya menghapus dosa setahun yang akan datang? Berarti antum kalau sudah puasa Arafah kemarin enak gitu ya, bebas pulsa ya. Terserah mau melakukan dosa kecil sebanyak apapun, sudah puasa Arafah sudah terhapus begitu. Enggak begitu ya.
Maksudnya menghapus dosa setahun yang akan datang. Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk menghindari maksiat di setahun yang akan datang. Kalaupun terjerumus ke dalam dosa kecil, Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk bertobat. Bukan berarti semau-maunya melakukan maksiat, enggak. Artinya itu satu tanda kabar gembira bahwa dia akan hidup sampai tahun yang akan datang. Ya, kalau diterima ya. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu, dan setahun yang akan datang. Lah untuk dosa dihapus sampai yang akan datang kan berarti dia masih hidup. Iya kan? Nah, ini kabar gembira. Antum kalau puasa Arafah, setahun yang akan datang insya Allah masih akan hidup. Asal puasanya diterima. Dan akan dijaga tidak sampai melakukan dosa kecil. Seandainya terjerumus melakukan dosa kecil, akan diberi taufik oleh Allah pertolongan untuk apa? Bertaubat. Itu maksudnya. Paham ya? Ini puasa Arafah. Puasa Arafah ini disunnahkan untuk siapapun kecuali 3 orang. Li ghairil haji wal musafiri, yang ketiga tidak disebutkan wal marid. Kecuali 3 orang ini enggak sunnah. Jadi yang disunahkan puasa Arafah semua orang, laki, perempuan, sunnah semuanya. Kecuali ini, li ghairil haji, selain orang yang haji. Kedua musafir, kedua marid. Untuk orang haji, dia waktunya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan panas kan ya. Itu kalau pas musim panas, artinya berat lah. Dan di situ orang itu disunahkan untuk memperbanyak ibadah, memaksimal waktunya sebanyak mungkin untuk ibadah. Untuk doa khususnya memperbanyak doa. Lah, biar bisa fokus ibadahnya, doanya bisa khusyuk, jangan puasa. Kalau puasa, hukumnya khilafus sunnah, wakilah sampai makruh. Kila khilafus sunnah, tidak sampai makruh, kila sampai pada taraf makruh. Dan itu yang diunggulkan ada di Tuhfah, sampai pada makruh karena ada larangan. Kenapa? Karena nanti kalau orang puasa takutnya lapar. Akhirnya ketika doa yang ada di pikirannya es campur. Ya. Bukan minta surga, bukan minta selamat dari neraka, bukan minta selamat dari adab kubur dan hajat-hajat yang lain diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah ya. Tidak minta itu, jadi pikirannya Allah es campur. Jadi ada di pikirannya es campur, kole ya, dan seterusnya. Itu akhirnya. Makanya untuk orang haji jangan puasa. Khilafus sunnah kalau sampai puasa kecuali orang haji, orang setempat tak musafir. Orang daerah setempat tak musafir dan masuk Arafahnya malam. Kan waktunya wukuf di Arafah itu kapan? Mulai zuhur tanggal 9 Arafah sampai subuh hari raya. Dia kalau siang nggak pergi ke situ. Orang daerah setempat wukufnya enggak ngambil siang, wukufnya ngambil malam. Ya sudah puasa, ngapain enggak puasa. Itu ente enggak puasa itu karena biar bisa fokus beribadah di siang hari ketika wukuf. Karena doa di situ mustajab. Paham ya? Pernah dulu sebagian salaf itu begitu, memaksakan diri untuk puasa. Nah, itu. Memaksakan diri untuk puasa. Oh, akhirnya berat. Di situ dia serius ibadah disertai puasa. Akhirnya orang-orang sibuk ibadah, fokus ibadah, dia yang dipikirannya tadi itu es campur, tahu bulatnya. Es campur dan makanan-makanan. Akhirnya dia merasa, ya Allah ini gara-gara saya tidak nurut perintah Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang ibadah, fokus doa, minta anugerah Allah ini malah minta es campur ya. Nah, itu. Ada terjadi seperti itu. Makanya udah, tidak usah pakai akal-akalan sudah. Kalau ada sabda Rasulullah SAW jangan pakai akal-akalan. Akalnya cukup buat memahami sabda Rasulullah. Jangan untuk melawan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya akal kita dibanding akalnya Rasulullah SAW. Seluruh manusia akalnya dijadikan satu, itu baru 1% dari akalnya Rasulullah SAW. Hanya 1%. Tidak ada, apalagi cuma 1 orang. Seluruh orang hanya 1% akalnya dibanding Rasulullah SAW. Terus tidak usah main akal-akalan, udah kalau ada sudah qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah SAW, tidak usah akal-akalan. Nggak ada apa-apanya. Ini yang pertama. Jadi selain orang haji. Kedua, musafir. Musafir di hari Arafah nggak sunnah puasa. Kalau memang puasa terasa berat. Tapi kalau safarnya nyaman ya. Jadi dijemput
Masya Allah, mobil Alphard terbaru dari pintu rumah. Gitu. Sampai rodanya itu masuk teras rumah ya, masuk mobilnya. Gitu. Kemudian ke bandara, sak mobilnya masuk pesawat misalnya, saking istimewanya ini. Gitu. Istimewa nggak ada masyarakat sama sekali ya puasa. Oh. Jadi musafir ini nggak sunnah puasa Arafah jika memang berat, terasa berat untuk puasa. Yang ketiga orang sakit sama. Ketika terasa berat untuk puasa, memberatkan masyarakat yang latuh tamal adatan, jangan puasa di Arafah gak sunnah. Tapi kalau memaksakan diri, ya dapat pahala puasa. Ya, dapat pahala puasa. Ala kulli hal, pengecualian semua orang sunnah puasa Arafah. Kecuali berapa orang? 3. Haji, orang haji, musafir, dan marid. Kemudian yang kedua, puasa yang juga terulang setiap tahun, yang muakkadah adalah wa asyri dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah itu dianjurkan. Maksudnya 10 hari tanggal 1 sampai 9. Kalau 10-nya kan haram. Ya. Loh ini 10 kok. Iya, 10 maksudnya awal-awal 10 hari itu, bukan tanggal 10-nya enggak masuk. Karena tanggal 10 hari apa? Idul Adha. Idul Adha itu haram puasa. Jadi asyr ini maksudnya 1 sampai 9. Dari 1 sampai 8, itu. Dari 1 sampai 8, sunnah puasa karena apa? Karena masuk kategori 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari Arafah sunnah puasa kenapa? Ada 2 sebab. Karena masuk 10 hari pertama, plus secara khusus karena dia hari Arafah. Jadi lebih besar pahalanya. Karena apa? Kesunatannya dari 2 arah. Dari karena dia asyr Dzulhijjah, dari karena dia Arafah bikhususihi. Paham ya? Jadi anjurannya dari 2 sisi. Wa asyr Dzulhijjah. Kemudian wa Asyura, ini juga termasuk puasa yang dianjurkan ada di secara muakkadah terulang setiap tahunnya. Apa? Hari Asyura. Apa Asyura? Apa Asyura? 10 Syura ya. 10 Muharram. 10 Muharram itu dianjurkan. Ini pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Beda dengan Arafah. Kalau Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura hanya setahun yang lalu. Kenapa kok beda? Ya, karena hari Asyura ini hari yang sudah mulia sebelum zuhurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kemuliaannya dinisbatkan pada Nabi Musa. Kalau hari Arafah kemuliaannya dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi hari Asyura ini kemuliaannya dinisbatkan pada Nabi Musa. Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Nabi ketika di Madinah melihat orang Yahudi itu puasa di hari Asyura. Ditanya, kenapa kalian puasa di hari Asyura? Emangnya kenapa? Mereka orang Yahud menjawab, iya, karena pada hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahaku bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk merayakan keselamatan Nabi Musa dibanding kalian. Kenapa? Yang sesuai dengan ajaran Nabi Musa kami. Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kitalah yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Di antara ajaran Nabi Musa apa di Taurat isinya? Memerintahkan untuk iman pada Nabi Muhammad SAW ketika sudah muncul. Jadi Yahudi itu ngakunya iman pada Nabi Musa. Ngakunya pecinta Nabi Musa, tapi mereka justru yang kufur pada Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa memerintahkan iman pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ternyata mereka tidak iman. Karena hasad. Jadi yang tokoh agamanya, yang para pendeta, itu tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi yang dimaksud ada di Taurat untuk diimani nanti yang akan muncul di akhir zaman. Mereka tidak mau iman, kenapa? Karena hasad. Pertama mereka Bani Israel itu merasa lebih istimewa dibanding Arab. Kedua, mereka itu merasa sebagai anak emasnya Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak emasnya Allah. Sebejat apapun maksimal masuk neraka 40 hari. Bikin hal sendiri. Kenapa? Karena dulu nenek datuk-datuknya, leluhurnya kan pernah melanggar, menyembah ijel, patung dari sapi, patung sapi itu ya.
yang dibuat oleh Musa Samiri selama 40 hari. Lah itu mendatangkan hukum karma untuk keturunannya. Jadi keturunan-keturunannya itu kalau bejat itu akan dimasukkan neraka hanya 40 hari. Kuarpe dewe. Itu mereka. Jadi hasad. Ketiga juga mereka kan tokoh agama. Pendetanya kan tokoh agama, hafal Taurat. Orang Bani Israel itu tidak sama dengan muslimin. Jadi kalau muslimin ini siapapun berhak untuk mempelajari Al-Quran. Siapapun silahkan untuk belajar Al-Quran menjadi orang alim. Siapapun. Itu umat Islam. Tidak harus anaknya tidak harus tidak harus dia itu sayyid. Tidak harus dia itu keturunan ulama. Ya, tidak harus. Hatta anaknya petani, anaknya nelayan. Ya, siapapun bisa untuk mendalami Al-Quran. Ada kesempatan. Tapi kalau Bani Israel enggak. Bani Israel itu, Taurat itu dimonopoli para pendeta. Jadi yang belajar Taurat para pendeta. Yang lain enggak usah belajar Taurat. Kalau nanya-nanya ke kita. Ya. Jadi mereka tahu pendeta itu menghafalkan Taurat. Nanti diajarkan ke anak-anaknya saja, ke keturunannya saja. Keluarganya saja yang tokoh-tokoh masyarakatnya itu. Itu dihafalkan Taurat. Yang lain enggak usah. Inti kalau mau nanya hukum Allah, nanya ke kita. Tapi jangan lupa nanya nomor rekening. Ya, begitu. Sebelum nanya, kirim dulu bukti transfer. Nah, itu kelakuannya pendeta Yahudi itu begitu. Sehingga ketika mereka ketemu Nabi Muhammad SAW dan melihat, mereka memastikan ini Nabi yang dimaksud di Taurat. Kemudian orang awamnya nanya ke pendeta, Pak Pendeta, apa benar ini Nabi yang selama ini dijanjikan? Katanya Nabi Musa memerintahkan kita untuk beriman. Sebenarnya mereka mengetahui ini Nabi yang dimaksud. Tapi mereka mikirnya begini, waduh. Ini kalau tak kasih tahu iya, ini Nabi akhir zaman, mereka akan beriman. Orang awam Yahudi ini akan beriman. Kalau beriman, pilihan bagi kita para pendeta hanya dua. Satu, iman juga. Kalau iman juga, kan sama-sama awam ya. Ya Anda? Sama-sama awam. Kan mereka pakar di Taurat. Untuk Quran kan masih pemula kan ya. Sama-sama pemula, sekelas nanti. Dulu jadi kiainya, sekarang sekelas belajar Islam dari nol ya. Gimana ini? Masa kita sekelas? Ya, itu kalau mereka beriman. Kalau nggak beriman, diceritakan umatnya akan beriman kan? Mereka tidak beriman, waduh jadi masalah. Apa? Kita akan jadi imam besar di musola kecil. Imam besar tanpa umat akhirnya ya. Imam besar tanpa umat. Tidak ada yang nanya nomor itu pendeta Yahudi. Akhirnya mereka mending bilang aja ini bukan Nabi yang akhir zaman yang dimaksud. Itu. Jadi orang Yahudi tidak beriman itu ulah pendetanya. Yang awam ikut-ikutan pendeta, pendetanya bejat. Nah, kecuali satu dua pendeta Yahudi yang benar seperti Abdullah bin Salam, seperti siapa? Zaid bin Sa'nah, seperti Ka'bul Akhbar, ya. Ka'bul Akhbar itu pun dibohongi oleh bapaknya sendiri. Jadi Ka'bul Akhbar itu pendeta, hafal Taurat. Bapaknya pendeta, hafal Taurat. Jadi sejak kecil diajari Taurat. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia ada kesempatan untuk jadi sahabat Nabi. Cuman bapaknya megeli. Bapaknya itu ngajari Taurat, kecuali beberapa lembar. Itu karena abi alamani Taurat illa sifran wahidan karena yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduk. Jadi beberapa lembar diambil, nggak diajarkan, dimasukkan kotak, dikunci. Dia segan sama bapaknya, enggak berani nanya apa itu. Jadi diajarkan Taurat semuanya awal akhir kecuali beberapa lembar. Disimpan di kotak, dikunci. Kuncinya pegang bapaknya. Enggak berani nanya dia. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman ila akhirih. Syama'il Nabi lengkap ada di situ ya. Ternyata lembaran-lembaran itu isinya syama'il Rasulullah SAW. Sengaja tidak diajarkan oleh ayahnya Ka'bul Akhbar kepada anaknya, takut beriman pada Nabi Muhammad SAW. Takut bener anaknya ya. Takut anaknya jadi orang bener iman pada Taurat secara total. Disembunyikan. Begitu mati tidak loh kok
Nabi akhir zaman ternyata ini. Nabi waktu itu sudah yantakil ila rafiqil a'la. Waktu itu sudah ketika bapaknya mati ini sudah masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya datang ke Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan Islam. Gagal jadi sahabat gara-gara siapa? Bapak nih ya. Itu gara. Jadi bapaknya penghalang anak dari hidayah. Muskilah kayak gini. Nas'alul afwa wal afiyah. Nah itu. Jadi Yahud itu begitu. Jadi Yahud itu yang awam, yang nggak beriman itu ikut-ikutan pendeta yang bejat. Pendetanya nggak beriman ya gara-gara itu tadi. Eman apa? Jadi kebiasaan awal bulan banyak yang ngirimi bukti transfer. Eman itu takut nanti nggak ada yang ngirimi lagi. Ya, adanya pakai link yang ngirimi cuma mubarokah nanti. Bukan, tidak ada bukti transfernya. Eman itu akhirnya tidak beriman. Ala kulli hal. Jadi Asyura ini hari yang dimuliakan oleh Bani Israel, oleh orang Yahud, karena itu hari keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka puasa. Ketika Nabi mengetahui bahwa mereka puasa, untuk memperingati keselamatan Nabi Musa, Nabi mengatakan, Nabi puasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa dan menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk merayakan keselamatan Nabi Musa dibanding kalian. Wadah ya? Jadi lebih berhak untuk merayakan. Kenapa? Kita pengikut Nabi Isa yang sebenarnya. Kita pengikut Nabi Musa yang sebenarnya. Umat Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani ngaku-ngaku pengikut Isa. Tapi kufur pada Nabi Isa. Orang Yahudi ngaku-ngaku ngikuti Nabi Musa. Tapi kufur pada Nabi Musa. Yang sebenar-benarnya pengikut Nabi Musa dan Isa kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Pengikut seluruh Nabi. Kenapa? Seluruh Nabi adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Inti dari alam jagat raya ini Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul yang paling inti itu Nabi Muhammad SAW. Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dan yang di tengah-tengah ini. Itu semuanya sebenarnya dakwah sebagai mukaddimah atas dakwahnya Rasulullah SAW. Semua mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan iman pada Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi itu semuanya hanya perwakilan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad muncul terakhir, tapi justru yang inti. Yang lain adalah muqaddimah. Jadi Nabi Muhammad ini imamul mursalin. Itu. Huwa sayyiduna wa huwa sayyadana. Jadi sayyiduna itu bisa dibaca sayyiduna dan sayyadana. Huwa sayyiduna pemimpin kita. Huwa sayyadana, beliau yang menjadikan kita menjadi pemimpin para umat, menjadi umat termulia. Apa sebabnya? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah sayyiduna wa huwa alladhi sayyadana. Sayyiduna wa sayyadana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jadi karena Asyura ini hari besar untuk Nabi Musa, hari Arafah ini untuk Nabi Muhammad, kemuliaannya dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ya beda. Kalau hari Arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura setahun yang lalu. Wa tasu'a, dianjurkan juga puasa yang terulang setiap tahun tasu'a. Tasu'a ini 9 Asyura. 9 Muharram. Kalau Asyura 10 Muharram. Tasu'a ini 9 Muharram. Kenapa puasa? Nabi Muhammad SAW berencana mau puasa. Jadi di akhir Muharram, sebelum akhirnya beliau yantakil ila rafiqil a'la, beliau itu puasa Asyura dan beliau mengatakan, lain bagitu ilal qabil la asumannat tasi. Seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa di tanggal 9-nya juga. Ternyata beliau yantakil ila rafiqil a'la di bulan Rabiul Awal tahun itu. Rabiul Awal, lahirnya Rabiul Awal, nyampe Madinah ketika hijrah Rabiul Awal. Kemudian pertama kali menerima wahyu kapan? Pertama kali menerima wahyu kapan? Hah? Pertama kali menerima wahyu kapan? Umur 40 kan ya? Yang melalui wasithah. Kapan? Ramadan apa Rabiul Awal? Hah? Turunnya Al-Quran Ramadan apa Rabiul Awal? Rabiul Awal apa Ramadan? Ramadan.
Beliau menerima wahyu pertama kali kapan? Rabiul Awal. Tapi melalui mimpi, 6 bulan pertama. Mulai Rabiul Awal sampai Ramadan, 6 bulan pertama. Kemudian Ramadan ketemu Jibril dalam keadaan terjaga dalam bentuk aslinya itu. Sebelumnya 6 bulan. Makanya kan dalam beberapa hadis dikatakan ru'ya salihah itu juzuk min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi 1/46 dari kenabian. Kenabian selama berapa tahun? Nabi dakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Setahun berapa bulan? 12. Kalau setengah tahun? 6 bulan kan ya? Kalau 46 dikali 2, 23 tahun kali 2 berapa? 46. Nah, 6 bulan pertama itu wahyu melalui mimpi. Nabi mimpi malamnya, siangnya terjadi sebagai kenyataan. Nah, 6 bulan pertama. Kemudian sisanya, jadi total dakwanya Nabi 46 bulan. 46, bukan 46 bulan, 23 tahun. Ya, 23 tahun, kalau dibagi setengah-setengah kan jadinya 46, bukan 46 bulan. 23 tahun lah. Yang 6 bulan pertama itu melalui mimpi. Makanya mimpi itu dikatakan 1 dari 46 bagian ke Nabi. Dan 23 kali 2 kan 46. Ya, yang satu ini, satu bagian, ini melalui mimpi, lainnya melalui terjaga. Wah ya, udah. Nah, jadi Nabi begitu, niat. Jadi Nabi punya azam. Kalau saya hidup di tahun yang akan datang, saya akan apa? Puasa di tanggal 9 ternyata yang takil ila rafiqil a'la. Dari sini ulama menyatakan ini azamnya Nabi, ya kita laksanakan. Nabi punya niat baik kan, kita laksanakan. Nah, makanya dikatakan sunnah puasa Tasu'a karena itu, karena Nabi niat. Hikmahnya apa? 1, biar beda sama orang Yahud. Orang Yahud puasa kan di Asyura kan ya. Kita puasa juga di Asyura, akhirnya agak mirip dengan Yahud ya. Nah, biar enggak sama, 9-nya puasa juga kita. Karena itu juga dianjurkan wal hadi asyar minhu. Tanggal 11 Muharram juga kita puasa, biar betul-betul beda sama orang Yahud. Yahud hanya puasa tanggal 10, kita 9, 10, 11. Hikmahnya 1, untuk biar berbeda sama Yahud. 2, untuk kehati-hatian. Ya. Awal bulan itu kan ditentukan dengan apa? Nginceng kan ya, nginceng bulan. Ya. ngintip hilal kan ya. Nah, bisa meleset kan? Kelihatan sekarang padahal sebenarnya kemarin mestinya sudah terlihat ya. Nah, jadi karena penetapan awal bulan ini rawan keliru. Nah, kalau kita puasa tanggal 10 saja, belum tentu itu tanggal 10. Bisa jadi 9. Atau bisa jadi 11. Makanya untuk antisipasi biar betul-betul pas 9. Khawatir itu tanggal 10. 10-nya juga puasa, 11-nya puasa. Khawatir kemarin itu baru 9. Nah, jadi untuk antisipasi biar betul-betul kita melakukan puasa Asyura, puasa 3 hari itu 9, 10, 11. Wah deh ya. Ini bukan satu paket. Antum puasa Asyura itu sudah dapat kesunatan, Anda harus 9, 10, 11 baru dapat pahala. Anda. Tanggal 10 saja puasa sudah mendapatkan kesunatan. 9 dan 11 ini untuk ihtiyat dan biar beda dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahud. Kita ini diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, maka dianggap bagian dari mereka. Karena itu jangan niru-niru kebiasaan orang kafir, jangan niru-niru kebiasaan orang fasik ya. Jangan niru-niru. Nah, karena itu kenapa salaf kok tidak senang rambut panjang? Padahal Rasulullah SAW itu rambutnya kadang jummah, kadang wafroh, kadang limmah. Ya, kadang rambutnya nyampe bahu, kadang nyampe bawahnya telinga, kadang tengah-tengah. Ya, kadang tengah-tengah. Panjang berarti kan ya? Nah, tapi salaf kenapa tidak senang rambut panjang? Karena sudah menjadi syiarul fusak. Syiarnya orang-orang fasik. Hatta di tengah-tengah masyarakat kalau ada orang rambut gondrong, langsung pandangannya apa? Positif apa negatif? Negatif kan? Walaupun tidak kenal. Iya kan? Lihat orang-orang rambut gondrong itu. Ya. Langsung pandangannya apa? Positif apa negatif? Negatif padahal belum kenal. Belum tahu kelakuannya seperti apa. Langsung anggapannya negatif. Kenapa? Kebanyakan yang rambut gondrong, ya itu tadi nggak benar. Makanya salaf tidak melakukan itu. Imam Haddad itu mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa arju anniqat amiltu biha. Tidak ada satupun sunnah Nabi kecuali aku sudah melakukannya. Semua.
kecuali satu, memanjangkan rambut tidak dilakukan sengaja oleh beliau karena menjadi syiarnya orang fasik. Beliau baru ngamalkan itu ketika di akhir hayat sudah sakit. Nah, sudah sakit dalam waktu lumayan sehingga rambutnya sampai panjang nggak sempat dipotong karena sakitnya sebelum meninggal itu. Kemudian keluarganya mau motong sampai Imam Haddad bilang jangan. Ini biar ini menjadi sunnah terakhir yang aku amalkan. Nah, kalau memang betul antum niatnya ngamalkan sunnah, kenapa mendahulukan memanjangkan rambut? Mestinya tiru Imam Haddad. Saya niru Rasulullah, tidak bisa kita lompat ke Rasulullah. Antum pernah ketemu Rasulullah? Pernah ketemu ke Rasulullah langsung? Mengetahui. Kita mengenal Rasulullah itu melalui salaf ya. Melalui para masyayikh, dari masyayikh. Begitu. Jadi jangan lompat langsung ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dipahami sesuai hawa nafsu. Wadah ya. Nah begitu. Kalau memang niatnya serius mengamalkan sunnah, kenapa itu dilakukan pertama? Siwakan tidak pernah. Ya Hanu ngamalkan sunnah memanjangkan rambut. Qiyamul lail enggak. Ya. Ramadan terpaksa. Sebagian terpaksa, enggak semua orang ya. Enggak semua orang, sebagian Masya Allah. Birragba, wan nasyad itu. Sebagian terpaksa ya. Sehingga tandanya apa? Takbirnya menjelang ruku. Gitu ya. Ada aja alasannya. Ngeludah ke hammam, ngambil air. Ya, ada alasannya ya, ada terus. Hatta ndak kepingin ngeludah dia ya. Gitu. Jadi itu tadi termasuk puasa yang sangat dianjurkan setiap tahun adalah 9, 10, dan 11 Muharram. Kemudian wasitin min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Wa sunnah tawaliha wattisaluha bil Id. Sunnah langsung urut 6 langsung. Jangan dipisah-pisah. Dipisah-pisah boleh. Berurutan itu sunat sendiri. Puasa 6 hari Syawal langsung mulai tanggal 2 atau enggak langsung. Berurutan atau dipisah-pisah dapat kesunatan. Cuma kalau berurutan dapat kesunatan tambahan. Kalau ittisal bil Id nyambung dengan Id artinya tanggal 2 Syawal langsung puasa dapat kesunahan tambahan. Wadah ya? Nah, jadi puasa 6 hari bulan Syawal ini bisa dilakukan langsung berurutan atau pisah-pisah. Langsung tanggal 2 Syawal atau nunggu setelah kelencer-kelencer selesai ya. Setelah keliling-keliling silaturahim selesai itu boleh. Tapi yang paling afdol berurutan dan langsung dimulai tanggal 2 Syawal. Wadah ya? Nah, dalam hadis dikatakan siapa yang berpuasa bulan Ramadan ditambahi 6 hari bulan Syawal maka sama seperti puasa setahun. Kenapa kok puasa setahun? Iya, karena 30 hari Ramadan kan al-hasanatu bi asri amsalihah ya. Kebaikan itu akan dibalas minimal 30 hari kali 10 berapa? 300. Terus 6 hari. 6 hari kali 10 berapa? 60, 360 hari. Bulan tahun Hijriah itu cuma 355. Ini kalau orang puasa Ramadan dan puasa 6 hari Syawal berarti kan sama seperti puasa 360 hari. Ya. Seperti puasa setahun. Loh, kalau puasa setahun ya hatta bukan puasa itu kan sama saja. Antum misalnya Rajab puasa sebulan full ditambah 6 hari Sya'ban. Sama dengan 360 apa enggak? Sama kan? Apa keistimewaan Ramadan dan Sittun Syawal? Beda. Kalau antum puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, antum seperti puasa setahun fardu. Puasa setahun fardu. Jadi bukan hanya puasa setahun, seperti puasa setahun fardon. Ya. Beda kalau antum puasa Rajab sebulan full, ditambah 6 hari Sya'ban. Seperti puasa setahun kan ya? Tapi puasa sunnah. Kalau Ramadan dan 6 hari Syawal sama seperti puasa setahun fardu. Tapi tanpa kelipatan. Kalau antum puasa setahun fardu, kan pahalanya berlipat-lipat itu kan ya. Kalau ini enggak, puasa setahun fardu tanpa kelipatan. Sama kayak baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Sama seperti khatam Quran apa enggak? Afdal mana dengan khatam Quran? Ya afdal khatam Quran. Kenapa? Kalau antum baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, sama seperti khatam Quran, pahalanya tanpa kelipatan. Tapi kalau antum khatam Quran awal akhir, itu dapat pahala khatam Quran berlipat-lipat, bisa 10, bisa 70, bisa 700. Padah ya. Jadi jangan, oh enggak apa-apa ini, anak enggak khatam
Quran Ramadan cukup qul huwallahu ahad 3 kali. Sama seperti khatam Quran. Beda, tetap beda ya. Kalau khatam Quran yang asli ada kelipatan. Kalau qul huwallahu ahad 3 kali seperti khatam Quran tapi tanpa kelipatan. Kemudian puasa 6 hari Syawal ini, puasa 6 hari Syawal ini apa? Apakah bisa digabung niatnya dengan qadha Ramadan misalnya? Atau puasa yang lain, sekaligus niati Senin Kemis? Atau sekaligus niati puasa Ayyamul Bid? Atau Ayyamus Sud? Atau puasa 2 hari sekali puasa Daud yang menjadi kebiasaannya dia? Apa bisa digandeng? Puasa 6 hari Syawal digandeng dengan qadha Ramadan. Seperti emak-emak tidak puasa di Ramadan karena haid. Nah, ketika 6 hari Syawal itu dia puasa, niat qadha Ramadan sekaligus niat mengamalkan 6 hari Syawal. Bisa apa enggak? Khilaf. Kata Imam Romli bisa. Bahkan tanpa diniati 6 hari Syawal tetap dapat pahala puasa 6 hari Syawal. Jadi misalnya emak-emak sempat enggak puasa di bulan Ramadan karena haid. Ketika Syawal qadha dia, niat qadha atau enggak niat puasa Syawal. Dia dapat qadha, otomatis dapat pahala puasa Syawal. Kalau kata Ibnu Hajar, kalau diniati ya dapat pahala Syawal. Kalau enggak diniati tidak dapat pahala Syawal. Jadi kalau niatnya qadha saja, hanya dapat qadha. Kalau dia niat qadha plus Syawal, dapat pahala 2. Ini Imam Ibnu Hajar. Yang paling keras, Syaibah Makhromah. Syaibah Makhromah mengatakan, kalau didobel tidak dapat dua-duanya. Batal puasanya enggak sah. Ya, kenapa? Sama-sama maksudah. Qadha itu maksudah, 6 hari Syawal maksudah. Jadi kalau inti niati 2, tidak dapat apa-apa. Itu menurut Syekh Ba Makhromah. Syekh Abdullah Ba Makhromah. Wadah? Udah. Dan puasa Syawal ini, kalau lewat sampai Syawal tidak sempat puasa. Sunat diqadha. Diqadha di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Sunat untuk diqadha. Wadah ya? Sunat untuk diqadha. Wa ma yataqarrab bi wallahu alam al-Fatihah.